menerima agar Yesus menyembah iblis ini. Tidak. Tapi Yesus waktu itu tidak begitu aja. Bukan cuma digodai saja, tapi ditawarkan. Kamu kalau menyembah aku, segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu. Segala kuasa aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Yesus nggak mau. Berarti yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Nah, ini yang perlu kita jelaskan atau kita urai bersama dengan saudara-saudara kita Kristen. Sekali lagi Al-Quran saya mengatakan bahwa lahu qarin, orang-orang kafir itu bersama dengan iblis. Dan sedangkan orang beriman diterangkan dalam Al-Quranul Karim, wa kafa bi rabbika wakila. Allah sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman. Silakan. Ya, silakan. El Hura, selamat malam El Hura. Selamat malam Juma. Iya, diskusi dengan baik lah. Juma, dengar dulu. Alkitab bisa menyesatkan orang sebab berkata dalam kitab 1 titik dan 1 koma tidak boleh ditambah dan dikurangin. Ini si Juma ini kau mengajarkan orang untuk sesat. Secara tidak langsung Yesus untuk mengajak manusia untuk disembah dia dengan cara bagaimana? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui ke Bapa, bukan ke Yesus. Jadi jangan menyembah Yesus. Datang si Juma mengatakan itu hanya jalan. Nah, itu cara-cara Yesus mengatakan itu. Satu titik dan satu koma tidak boleh ditambahi. Makanya Alkitab bisa menyesatkan Anda jalan. Karena kau sudah memframing, sudah kau menuhankan yang lain, sudah kau mencari Tuhan yang lain. Pasti kau bengkokkan. Iblis itu kerjanya membengkokkan. Tuhan yang lain. Dibengkokkan ajaran Yesus. Ajarannya Yesus dibengkokkan. Aku jalan. Aku jalan. Makanya tuh Islam itu sih cuma kalian itu bodoh-bodohi oleh orang Arab. Nyantai dulu El Hura. Jangan emosi El Hura. Melawan kau ini cuma. Loh iya, sesuai dengan tema El Hura dengarkan. Sesuai dengan tema El Hura, yuk sesuai dengan tema ini. Sesuai dengan tema malam ini dijelaskan. Ya. Jangan kejang-kejang. Pernah kau baca itu Juma? Pernah kau baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28? Pernah? Coba baca dulu. Santai bang. Kita bahasnya adalah pembinaan keji. Iya, istirahat dulu. Ini ada Pak Pastor surat yang barusan sudah kalau mang sama aja penyesat semua ini. Ayat 28. Sudah bubuk oleh Bang Aldo barusan, Romualdo. Bobo apanya? Dia yang dikik sama Romo. Jangan bilang Romo, Bang. Dikik sama Bang Aldo. Iya barusan. Ya, biasanya orang kick itu kan habis argumen. Oh bukan, Anda yang gila memang di atas komalnya orang. Udah bodoh, nggak ada ilmu, ngotot lagi. Anda itu nggak ada malunya gitu loh, nggak ada malu. Ilmu cuma segitu doang. Ilmu cuma kamu tidak paham aja, transliterasi gitu. fonologi, sebenarnya sama dengan Aldo. Pandai-pandai tidak paham kata kerja apa, menipu aja kerja kau. Nipu kerja kau itu menipu. Aldo itu Kristen, Pak Surat. Aldo itu Kristen ya, bukan Islam. Jangan bawa Islam. Aldo itu Kristen. Konsentrasinya hanya perpuluhan aja. Ya, dia Kristen nggak jelas dia. Tanda-tanda kalau pendeta turun ke TikTok kan itu tanda-tanda teman-teman Muslim ini senang dengan Islam yang nggak jelas, seperti Warakal bin Nawfal. Itu kan Kristen historian, sama kan senang. Gitu. Kalau Kristen yang sekarang sejati, ini bahas ini. Kalau kamu tidak mau bahas tema ini, kau turun di bawah, kau pi garuk pantatmu sana. Kau bodoh-bodohi jemaat. Tuh sang pembinasa keji tuh. Nah ini Juma, kamu itu pembinasa keji itu temanya tuh. Kamu ceramah pembinasa keji. Justru kamu tuh penyesat Juma. Yesus. Ya mau apa Pak?
Kalau dia bicara sendiri, host turunkan aja. Ngapain manusia Turunkan, setengah iya. babi ini dipertahankan di sini? Siap berdiskusi? Saudara Peter, saudara Emosi. Ya Silakan. setengah babi dong. Kan kau pemakan babi. Ngapain kau? Iya, Kalau di kau mau dalam babi itu kan ada diskusi. setan, makanya orang takut setan. Ya itu makanya kau makan setan, maka dalam tubuhmu ada setan. Kalian kan Kau sombong. Dengar. Ini saya baca dalil. Saya baca Oke, dalil. silakan. Saya baca dalil. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Menurut kamu umat Elohim itu siapa? Yahudi atau Kristen? ya Elohim sebagaimana dahulu ya. Iya dahulu. Dahulu. Itu di situ dahulu yang dimaksud itu Yahudi atau Kristen? Itu merujuk kepada orang Israel. Nah, Israel. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kamu di sini siapa? Di antara kamu itu siapa? Kamu itu apa? Ketika Ya, di antara kamu itu siapa? Konteksnya bicara kepada siapa? murid-murid Yesus, kalau Anda katakan ini tulisan Petrus, kan Petrus menerima pesan agar jangan ke bangsa lain. Berarti Petrus di sini berbicara di tengah-tengah kamu, maksudnya di tengah-tengah orang yang bersunat, yaitu Bani Israel. Akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai pengajaran orang-orang Yahudi, di situ mereka hanya percaya kepada kitab Tanak saja. Nah, siapa kemudian yang melakukan penambahan pengajaran di kitab Tanak ini? Yang memasukkan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus dan sebagainya, itu siapa itu? Saya jawab ya. Ya, Jadi yang kamu kutip itu Petrus. ya, Lalu Petrus melegitimasi kitab-kitab Roma, kitab Roma, Galatia, Korintus dan segala macam sebagai firman Allah dalam dua Di mana Petrus, 2 Petrus itu? pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16. Jadi Petrus menegaskan tulisan-tulisan Rasul Paulus itu memiliki otoritas dan wibawa ilahi. Coba kita baca. Silakan. Baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu adalah hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bisa Anda terangkan? Ya, itu saya kutip ayat itu untuk menerangkan bahwa Ya. Rasul Petrus itu memberikan legitimasi bahwa tulisan-tulisan Rasul Paulus memiliki otoritas dan wibawa ilahi. Iya. Terus? Ya, jadi kalau menyebut kitab Roma, kitab Korintus, Galatia, Efesus itu adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, tulisan Berarti yang ditulis berarti maksud saudara Petrus ini memberikan legitimasi kepada Paulus ini, bahwa Ya, Paulus ini adalah jelas orang namanya. benar. Oke, ya jelas baik. namanya, sebut nama. Oke, disebut namanya Paulus. Oke. Nah, sekarang ketika harus tergenapi apa yang Yesus katakan bahwa Kristus palsu akan menyesatkan murid pilihan juga, yang menggenapinya itu siapa? Kata Kristus. Jadi kata Kristus itu bukan baru muncul. Nah, kata Kristus itu sudah ada di dalam kitab Tanakh, bahasa Ibrani itu Masaya. Jadi Masaya itu sudah dijanjikan dengan beberapa verifikasi menubuatkan tentang Kristus. Enggak, murid Yesus ini kan ada nubuat bahwa mereka akan disesatkan oleh Kristus palsu kan? Ya, jadi Kristus palsu itu. Ketika Kristus palsu.
Silakan. Ketika Kristus palsu itu datang kepada murid Yesus yang disesatkan, kira-kira murid yang disesatkan Kristus palsu ini mengakui nggak kebenaran yang diajarkan oleh Kristus palsu? Kristus palsu mengakui, maksudnya gimana? Ketika murid asli ini sudah disesatkan oleh Kristus palsu, murid asli ini mengakui enggak bahwa Kristus palsu itu adalah baik ajarannya? Kristus palsu adalah baik ajarannya. Dan bisa kasih contoh siapa murid asli yang disesatkan oleh Kristus Ya, palsu? ini tadi kalau Anda mengatakan itu tulisan Petrus, berarti Petrus sudah disesatkan oleh si Kristus palsu ini, yaitu Paulus. Dasarnya apa? Dasar Dasarnya tuduhannya apa? Yesus berkata, Kristus palsu datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Itu Yesus katakan. Ya, itu konteks Matius 24. Itu berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kok akhir zaman? Ya, coba dilihat zaman. Matius 24 ayat 1 sampai 3. Coba. Kok akhir zaman? Ya, makanya coba baca Matius 24 ayat 1 sampai 3. Itu Kristus palsunya datang kepada muridnya yang asli di abad pertama, bukan akhir zaman. Konteksnya coba dilihat. Akhir zamannya. Akhir zaman. Matius 24 ayat 24. Akhir zaman itu ketika yang datang Yesus asli. Tapi kalau yang Kristus palsu datang, itu kapan aja datangnya, termasuk datang kepada murid-muridnya. Gitu. Makanya saudara ini bernarasi, tidak melihat konteks. Yang Saya saudara justru kutip itu melihat kan- konteks. Nah, ini Justru saya saudara- melihat konteks. Kalau konteks saudara lihat di Matius 24 ayat 1 sampai 3, itu konteks awal pembicaraan. Iya. Sehingga narasinya berkelanjutan. Makanya Yesus memperingati siapa? Bukan memperingati orang yang hidup di akhir zaman. Memperingati mereka karena mereka yang bertanya. Anda aja ketakutan untuk mengakui itu. Kenapa? Kalau Anda mengakui itu, berarti Anda ketahuan bahwa Anda pengikut Kristus palsu. Itu jelas itu. Itu jelas. Oke, saya jelaskan ya. Coba, Silakan. Itu ayat Matius 24 ayat 15. Itu sudah menjelaskan mengenai apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, itu tentang akhir zaman. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, kamu hidup sampai di akhir zaman, gitu maksudnya? Ada aja. Itu nubuatan. Jadi nubuatan gini loh, bahasa nubuatan itu ada yang gini nih. Ini kau pikirlah, apa masuk akalmu orang yang hidup di depan Yesus akan hidup sampai ribuan tahun ke depan? Pakailah otak. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, kamu paham konteks gramatikalnya. Konteks gimana? Gramatikal Konteks itu gimana? Yesus ada bentuk, berbicara. Coba kamu kasih saya kesempatan, saya jelaskan sedikit, baru kamu tanya. Bukan menjelaskan, mengaburkan. Kamu di situ murid kamu Yesus. yang kabur. Nggak gini. Kamu di situ murid Yesus. Kamu tidak paham gramatikal, itu bentuk present dan future. Iya. Pandai-pandaian kamu. Present dan future. Kamu cocok di lembaga Bible Indonesia supaya kau rubah isi Bible karena lagi. kami memahami secara gramatikal konteksnya. Saya memahaminya sesuai apa yang tertulis dan keadaan kamu yang memahaminya ada. berdasarkan out of context. Realita yang ada sekarang ini itu jelas. Ini Yesus berbicara kepada orang Yahudi atau orang Kristen? Iya, jadi konteksnya itu penjelasan tentang makna dekatnya bicara Yesus kepada rasul-rasul. berbicara kepada muridnya orang Yahudi atau orang Kristen? Ya, jadi rasul. Nah, siapa dia di situ? Rasulnya siapa? ya di ayat 24 ayat 1 itu kan sudah dijelaskan. Maka tadi saya suruh kamu baca 24 ayat 1, saya jelaskan. Sesudah Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergilah, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ya, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan.
ketika Yesus duduk di atas di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan Murid-muridnya bercakap-cakap kepadanya. sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Itu kan akhir zaman, kesudahan dunia. Jangan lewatkan apa tanda kedatanganmu Dan kesudahan dunia. Berarti itu tidak Kalau bisa kesudahan terpisah. dunia, sebentar, kesudahan dunia itu pada waktu itu atau akhir zaman? Akhir zaman. Oke, jadi konteksnya yang ini kan dibahas- bicara. Jadi yang jawab dibahas- Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu siapa? Sebab banyak orang akan datang. Itu kamu dengan nggak bisa memakai menjawab. namaku. Kamu selalu pelintir dalil kitab Bukan sendiri. pelintir. Kamu di situ siapa? Oke, kamu di situ adalah murid-muridnya. Murid-muridnya. Kan murid-muridnya yang nggak mau Oke. dia, nggak mau dia. Turunkan aja orang ini. Kamu dibawa. Kamu itu sok tahu tapi ilmumu nggak ada. Kau otakmu kayak otak babi. Kamu selalu menghindari kalau itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya lah yang akan melihat pembinasa keji itu, bukan kau. Kaulah pembinasa keji itu. Sedangkan murid ini akan melihat pembinasa keji. Pembinasa keji itu sesaman dengannya duduk di tempat kudus. Siapa dia? Yang memasukkan surat-surat kepompong ke dalam pengajaran Yesus. Kau kalau kejar perpuluhan jangan di sini, kau ke pasar. Berkhotbah kau di pasar. Kan banyak sekarang kan? Banyak kan sekarang di pasar-pasar, di jalan raya, di emperan-emperan toko, baca Bible kayak orang kesurupan. Jangan di sini karena kau akan terbantahkan dengan Biblemu sendiri gitu loh. Di sini nggak perlu kau menipu, tak ada yang akan menjadi korban di sini. Malah kau akan dipermalukan. Kenapa saya turunkan kamu? Saya nggak mau diskusi dengan orang bodoh, sombong, penyesat. Sudah nggak mau mendengar congornya. Pantasan gigimu itu satu biji kayak ember. Mulut gigi semua nggak ada lidah. Jadi apabila kamu melihat akhir zaman kamu, karena belum ada akhir zaman, penyesatnya datang memakai nama Yesus. Itu penyesatnya pembinasa keji itu loh, yang mengajarkan agama kamu. Harusnya kita kaji itu baik-baik. Bukan kau ngeyel di sini. Gak perlu kau ngeyel. Kenapa kau ngeyel kali? Ya karena kau bersama dengan setan, kau bersama dengan iblis. Saya tahu berbicara mengenai akhir zaman, saya paham, saya ngerti. Tetapi ingat, apa tanda kedatangan kamu? Tanda kedatangan kamu. Apakah tanda kedatangan kamu di situ? Dijawab, aku akan datang dalam rupa cahaya dan suara. Ada? Gak ada. Aku datang dalam rupa manusia. Baca nomor 27-nya. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ini diajak waras malah gila gitu. Kau nggak ada duitmu, kau kesini, kau belangi, kau jaga di gerbang situ biar kau gaji kau. Daripada kau jadi penipu, pembohong, penyesat, mending kau ke Sudiang sini, ke Makassar sini. Kau gaji kau 30 hari dalam 1 bulan. Banyak di situ daun galingkang kau bisa makan, daun pisang bisa kau makan. Daripada kau jadi penyesat, dari penipu. 2026 masih menipu aja terus kerjamu. Bibelmu sendiri kau pelintir. Apa kau pikir dengan kau berbohong seperti itu kau bisa masuk kategori orang-orang yang berilmu? Enggak, kau bodoh namanya itu. Itu congor, tolol. Udah tua pun diajak sehat malah ngotot. Apabila kamu melihat kamu di situ siapa? Ya murid Yesus. Akhir zaman maksud lo? Muridnya masih hidup sekarang sampai kiamat gitu? Berlebihan datang di kali. rumah. Coba santai dulu Anda.
selalu bekas iman Kristen, terus coba kita masuk ke Al-Quran dulu, iman Anda Ya, dulu. silakan. Kalau mau diskusi ini sudah ada tema, sudah disediakan tema. Oke, Yuk. sabar. Aku nanya Zu. Sabar. Berdiskusi dengan santun. Terus tolong jangan Berdiskusi dengan santun. Jangan sampai kelihatan Zuma Ini Kopal Edukasi. Silakan, sudah saya sediakan tema di sini. Zuma, Anda setuju nggak? Siapakah pembinasa keji itu? Tanpa bantuan host. Aduh, Dulu dia ngomong, biarin, jangan diturunin, biarin dulu dia ngoceh, nanti kita luruskan. Lagi Pak ngoceh Pak, tunjukkan bahwa kau Kristen. Gak mau dijawab nanti. Ada tema kok pada kejang-kejang, gimana sih? Tuh tema itu siapa pembinasa keji? Tinggal kau bahas, bawa tema, bawa materi ke sini, bawa bahanmu. Siapa pembinasa keji itu? Oke Zuma, sekarang Zuma begini Zuma, ya jangan kelihatan ketakutan dong. Oke, satu ayat yang saya minta Anda jelaskannya. Aku beri Anda satu data dulu. Itu topiknya Jangan dulu, ketakutan. topik dulu. Jangan ketakutan mulai gugup Al-Quran mau dibahas sama orang kafir. Anda itu pandu Islam, jangan Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Nggak bisa kamu sampai kepada Al-Quran, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa sampai kepada Al-Quran, nggak bisa. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal saja. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang berakal yang bisa memperoleh pelajaran dari Al-Quran. Nah, kita uji dulu, kamu berakal nggak? Kalau kamu ternyata terbukti nggak berakal, gimana mau bahas Al-Quran? Nggak bisa. Berakal dulu. Tanda-tanda orang berakal itu apa? Ya, tidak lagi menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kamu masih terbukti terciduk, masih menyembah kepada makhluk kuburan. Bertanya Al-Quran, mana sampai? Habisin waktu. Selamat malam. Ini Dokter Adi bukan? Dibuka mute-nya. Adi? Bukan Dokter Adi yang dulu. Adi? Dibuka mute-nya. Kalau Sudah saya turunkan ya. kalau secara umum pembinasa keji itu siapa ya Bang Juma? Pembinasa keji itu yang mematikan akal manusia, Bang Andi. Yang menahan. Iblis dong. Iya, emang iblis. Emang iblis. Ingin menyapa Toba, Kristen saudara Toba. Ya, Islam. Kristen. Islam. Oh, Islam. Iya. Oke, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, Bang? Enggak ada, cuman dengar aja. Oke, Ya, di bawah ya. Bangnya. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam kenal. Marmer, Kristen, Marmer, Kristen, saudara Marmer. Marmer itu kan Taruh Bunda, Tegel. ini di bawah saya ada si Bae. Aku mau mualaf bahkan bisa nggak dibantu sama Bang Juma? Ya naik aja ke sini. Ya, si B, Request. Si B, silakan ajukan request lagi si B. Mana ada yang Syukran, seperti M sahabat juga. semesta. Dari siapa ya? Dari Bali. Pacarnya mau mualaf katanya. Siapa namanya? Yang di bawah tadi B ya? Oh, B yang barusan saya naikkan. Si Bae. Tapi enggak ngomong, saya turunkan lagi. Mohon maaf, Pak B. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bang. Ya, gimana? Ini saya ingin mualaf Bang. Apakah bisa dibantu ya Bang? Sebelumnya agama apa emang? Saya agama Buddha sebelumnya. Buddha. Ya. Bisa. Tapi sebenarnya mungkin kami biar tidak penasaran gitu, dasarnya memilih Islam, kenapa bukan agama yang lain? Saya yakin kepada agama Islam. Udah berapa lama belajar Islam? 2 tahunan. Sebelumnya kan saya agama Buddha.
Jujur aja sebelumnya saya juga ada pelajari agama Kristen dan saya sebelumnya ingin baptis, tapi dari perjalanan untuk pelajari agama Kristen, saya pelajari juga agama Islam dan di situ saya yakin agama Islam adalah pilihan saya. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. KTP masih KTP saat ini masih agama Buddha. alhamdulillah. Bisa dikirim Mbak ya KTP-nya ke saya ya, bisa. Bisa. Nomor HP saya udah tahu nggak Mbak? Belum. Tulis ya. Iya. Sebentar ya. Ya. Tambah kejang-kejang Emmanuel ini. Sambil di follow teman biar bisa on cam dia. Oh, udah bisa on cam. Sambil di follow ya biar bisa on cam. Tabahkan hatimu, Immanuel. Jadi aku bilang tabahkan hatimu. Udah sakit juga kok Bunda Rahma. Ntar dulu jangan disambil dulu Emmanuel. Arum Allah kejang-kejang kau Emmanuel. Mohon maaf, nomor teleponnya berapa ya Bang? 0813 0813 9233 9233 7800. 7800 udah. Dengan Bang siapa ya? Handi. Oh Bang Handi, ya oke. Ya. Tapi kalau Immanuel dengar ini tadi Bang Juma memang panas dia. Tadinya itu mempelajari dua agama, Islam sama Kristen. Rencana mau dibaptis tapi batal, akhirnya memilih Islam gitu. Iya. Kenapa batal dibaptis? Ntar dulu Immanuel, ntar dulu kenapa batal dibaptis? Islam pura-pura Buddha. Kau itu nggak pernah percaya orang, kau usah-usah kau. Saya kirim KTP-nya langsung ya. Iya. Boleh sebentar. Di meja. Kena sambil ngirim Mbak, dijawab kenapa batal dibaptis? Karena saya penasaran kan agama Islam itu seperti apa. Jadi saya pelajari agama Islam dan saya lihat-lihat di Google kan, baca-baca. Dan saya nggak bisa lagi ke agama yang lain. Dan dengan agama Buddha saya sendiri pun saya nggak lagi sembah, pokoknya nggak percaya lagi sama sekali. Yang di hati aku cuman ada Islam. Masya Allah. Masya Ya wes Allah. lah. Saya tunggu KTP-nya Mbak ya. Iya, sebentar ya. Di meja, Pi. Udah sering nyimak diskusi Gurunda, Mbak? Udah sering nyimak? Apa? Sudah sering nyimak dialog-dialog di TikTok ini, dialog lintas iman? Udah sering nyimak? Beberapa kali. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ada nggak, Pi? Batal baptis, masuk Islam. Itu intinya. Kenapa? Karena nggak ada Kristen yang edukasi dia, baptis begini. Ini si Immanuel telat loh. Akhirnya udah memilih Islam. Telat loh membaptis dia. Yesus saja dibaptis, Tuhan dibaptis. Sebentar ya. Ini. Di follow teman-teman, dia belum bisa on cam, di follow aja dulu. Darah makin kejang-kejang ini. Belum bisa on cam dia. Saya mau naik mau mualaf. Siapa ini? Untung saya baca tadi itu di bawah dia, dari tadi minta naik. Enggak, sudah saya naikkan tadi Bang Edi, cuman karena pasif, saya turunkan lagi. Bang, saya sudah kirim. Oh iya udah nih, ada nih. Iya. Ya. Nanti oke. Oh iya ini coba ya saya baca ya. Immanuel ini kapan nyusul nih? Mudah-mudahan ya dapat hidayah. Kalau aku Ntar dulu ya. Ntar, Dulu, saya nggak usah menyebutkan nama aslinya ya. Iya. Dari provinsi Batam, agama Buddha. Nih ada nih KTP. Oke. Iya. Deal. Tinggal di follow. Di follow bisa on cam ya Mbak ya. Wajib on cam ya. Akunnya masih private, jadi nggak bisa di follow sama teman-teman. Mungkin bisa. Oh private ya. Turun dulu Mbak, jangan di private Mbak. Mbak Bi. Oh, oke. Di setting jangan di private. Wajib on cam ya, dibuka. Bang. Iya. Dibuka. Iya, insya Allah waktu oke ya. Oke. Ya sebentar ya, saya siap-siap dulu. Ya, dibuka privatnya ya. Ya, oke. Di pengaturan, Oke, di pengaturan privasi. Siap, Bang. Siap. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz Alif. Ya semangat kali kalian yang memurtadkan ini. Wah luar biasa kalian. Diamlah kau Immanuel. Kau Jangan kejang-kejang lah Emmanuel. semuanya.
Waalaikumsalam, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Immanuel seasonnya kan sama saya. Sabarlah kau Immanuel. Ini Biasa cobaan. kita pas momen sahur nanti kau datang lagi sama aku ya, kita prospek lagi gitu. Iya iya. Jangan putus harapan ya teman-teman. Arom aja pendeta syahadat, apalagi Immanuel ini jemaat kan. Insyaallah. Kalau Immanuel itu sudah membuka hatinya. Ya Immanuel betul. Karena kami ini perlu contoh orang tak Putus santai Ustaz. aja. Putus-putus siapa sih si Alif sinyalnya. Ini yang gue tadi paling ada bahasa tadi di sini kalimat satu nih. Gue gagal dibaptis akhirnya memilih Islam. Kenapa gagal dibaptis? Masalahnya apa gitu loh? Kurang edukasi dari Kristen itu. Lu Immanuel tidur aja sih lu. Wih, kalau di Kristen banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bahasa lasim itu. Salah sih kok ini. Di bawah yang kejang-kejang ini, waduh. Dengan nanya kami pulanya kau apa kan? Ini kejang-kejang Immanuel. Ini saya naikkan. Ini host, suaraku jelas gak ini sekarang? Sudah jelas Talib. Oke. Enggak itu Bang Putus Andi, lagi. Immanuel ini kan biarin aja. Jadi kita ini kan jangan sampai kehilangan contoh, orang tahu kebenaran tapi dia paksa nolak gitu. Ngeyel, nggak mau terima. Nah kami perlu contoh orangnya, jadi santai aja Noel kamu itu ya. Karena kalau kamu nggak ada nanti kami susah nyari contohnya. Kenapa dia sahadat? Kenapa tadi sahadat saudari kita itu? Karena sering nengok Immanuel tuh babak belur. Gak bisa jawab. Bukan nggak bisa. Betul. Kalian aja yang melintir-lintir, apalagi si Juma. Aku pula yang tipu-tipu. Nggak bisa memperjuangkan iman Kristennya. Jadi ya nggak jadilah dia dibaptis. Contoh inilah ya. Ada seorang Buddha. Dia sering menyimak diskusi lintas agama, mendengarkan jawaban-jawaban pendeta, jemaat. Mungkin sering Ntar dulu, saya lagi ngomong bro. Ada seorang Buddha ya, barusan nih. Dia sering menyimak diskusi lintas agama. Tentu dia mendengarkan kedua belah pihak. Oh, Kristen menjawab seperti ini, pendeta jemaat menjawab seperti ini, Banyuma Muslim menjawab seperti ini, gitu. Ya kenapa dia memilih Islam? Artinya apa? Ada kesalahan Anda ini berbicara selama ini gitu loh. Nggak nyampe kepada mereka dakwah Anda. Penginjilan Anda nggak nyampe gitu loh. Nggak bisa dicerna dengan akal. Itu maksudnya. Kalian lihat satu orang gampang kok ya, di bawah Andi, dia akar gampang rumput kok ya. udah 1.000 orang yang murtad. Di mana itu? Aduh, Mana? nggak ada Mana? data. Yang nampak di permukaan ini orang Buddha ini satu yang nampak ya kan, dia akar rumput 1.000 orang udah pada lari semua dari Islam. Yang mana itu? Ya, Mana di mana? Mana datanya? Cobalah kau lihat di Komal Edis tuh paling sedikit 3. Edis. Edis lagi. Settingan. Ini Bang Hendi naik. Ludahi Bang Hendi, kalau mau hujan ludahi ini Bang Hendi. Oh ini. Ya udah bisa di-follow ibu bayinya teman-teman ya, di-follow dulu ya. Dipercepat. Ini 3,3 nonton, dipercepat sampai 1.000 biar bisa on cam. Ya 3,3K 3,3 ribu ya, 3.300 penonton. Silakan di follow, saya besarkan akunnya Mbak Bi ini. Alhamdulillah bukan Kristen. Kristen sudah minoritas, kasihan gitu, maksudnya biarkan, jangan Kristen lagi yang mualaf. Alhamdulillah Bang Juma, doa saya terkabul. Lanjut Bang Juma, luar biasa. Jangan lupa di posting ulang teman-teman yang belum posting ulang. Yuk serentak, bismillah, posting ulang mulai dari sekarang. Di tetep layar juga, tetep layar, di share juga yuk. Kalau ada absen lo foreign. Absen lo foreign. Yuk absen lo foreign, yang belum absen lo foreign, absen yuk. Biar teman kita nanti sampai 8K yang nonton yuk. Mbak, suami udah muslim ya Mbak? Iya, Suami udah muslim belum? suami saya muslim. Oh alhamdulillah udah muslim. Oh, berarti memang udah belajar muslim kian. Ya kenapa lu larang orang belajar?
Janganlah dia bilang belajar kekristenan nggak pas. Kan suami kan bisa juga belajar dari suaminya kan. Yang penting KTP-nya di KTP bukan bukan Islam, Manuel ya. Jangan berani untuk mensyahadatkan. Silakan. KTP-nya administrasinya kan sudah dipegang oleh Bang Handi itu. Di bawah katanya Immanuel jadi saksi. Bah, nggak mau aku jadi saksi kalian, bah. Aku nggak berharap aku masuk neraka ibu ini. Tapi kalian lah, bah. Urusan kalian lah itu. Ya. Langsung on cam. Belum bisa kayaknya. Udah bisa ya? Belum? Kayaknya saya nggak bisa on cam ya. Belum. Udah 1.000 nggak, Bang Al? Coba dilihat. Udah kalau 1.000 turun dulu. Belum. Ya? Masih 781. Belum masuk 700. Lagi dong. Ya, gas, polo. Bunda Bi, polo, gas. Ada 3,5 ini. Alhamdulillah ya, ini dari Hindu ya, dari Buddha ya. Ya saya berharap kan teman-teman Kristen kan masih minoritas gitu, jangan sampai habis gitu ya. Yang Kristen masih jangan dulu, ditahan dulu yang mau bersyahadat ya. Silakan lanjut. Kompor. Aduh. Immanuel jangan mualaf dulu lah. Gak ada lawan nanti Gurunda. Kau pikirnya, aku pulanya kau uji Arif. Bagaimana orang mau memilih, coba kalau seperti ini ya. Sering ini paling sering ditanya dan merusak akal nih. Coba Immanuel saya tes ya. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia ciptaan Tuhan, benar. Oke, baik. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Manusia Yesus adalah Tuhan yang mengambil. Nah, mulai di sini. Akal mati akal. Di sini orang nggak mau. Baca kan potong. Jadi itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Oke, apakah Yesus? Saya ulang ya. Apakah Yesus manusia? Betul, manusia. Anak manusia kan manusia. Iya. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan. Berarti Yesus bukan manusia. Manusia. Apakah manusia ciptaan Tuhan? Betul. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Tuhan. Nah, di sini nih masalahnya. Di sini masalahnya. Pantesan orang pada mualaf karena kok gini jawaban, waduh ya Allah. Karena jawaban kayak gini ya begini, memang begitu kekristenan. Di sini masalahnya. Jadi akal mati di situ. Bang Handi, dia nggak ini cara jawabnya kan dia kecilin suaranya, nggak pede sebenarnya dia jawab tuh. Dia kecilin suaranya tuh. Bukankah? Tahu dia salah. Udah 1.000 ya? Taruh dulu, udah 1.000 belum? Udah, cuman saya kayaknya mesti turun dulu. Iya siap Mbak, turun dulu Mbak. Keluar dari TikTok dulu ya, baru masuk lagi. Oke. 1010 sudah. Ya, silakan. Turun dulu. Turun keluar dari TikTok, tapi keluar dari TikTok dulu, baru masuk lagi. Dari TikTok masuk lagi ya. Berkah Ramadan, Masya Allah. Tinggal Immanuel itu. Di bawah panas ini, AC-nya dinaikkan, diturunkan lagi, AC-nya biar dingin ya, jangan panas itu. Itu loh barang-barang hal-hal yang sangat sederhana kok dimatikan akalnya gitu. Waduh, udah bisa. Gedein dulu ya. Wow, Masya Allah. Bang Juma, silakan Bang Juma, diambil alih. Masih muda ya. Kenapa yang mualaf pasti cantik-cantik mukanya, nggak petak-petak ya? Masya Allah, luar biasa. Bang Baal ini jujur kali ya teman-teman, maafkan ya. Masya Allah. Gurunda. Tunggu sebentar ya. Ini silakan. Ini berdua dengan Gurunda di atas bagaimana? Gini aja. Oh gini aja ya. Ya, silakan. Siap. Oke, baik. Namanya siapa tadi? Cantik ya. Bang Handi namanya siapa Bang Handi? Waiti. Waiti aja, panggil Ibu Wati aja, Bu Wati. Waiti. Waiti. Ya.
Oke, kita langsung proses syahadat ya. Boleh. Ya, coba ikuti kita. Telunjuk di atas, telunjuk kanan, tangan satu di atas, diperlihatkan. Nah, gitu ya. Oke. Ya, Masya Allah. Jadi konsentrasinya hanya tertuju kepada pencipta langit dan bumi yang menjadi saksi atas masuknya saudari kita ini menjadi seorang muslimah. Kiranya Allah melimpahkan keberkahan dalam hidup ya. Masya Allah, amin. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, selamat datang saudariku, Masya Allah. Ya, kami semua menjadi senang dirimu dan menjadi seorang muslimah. Insya Allah menjadi seorang istri yang solehah. Dari saya mendoakan mudah-mudahan anak-anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan solehah juga, menjadi tokoh bagi bangsa dan juga agama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya serahkan ke Dinda Alif untuk doakan saudari kita ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya turun ke HP. Enggak, belum turun. Melek Ustadz. Terutama di bahagia ini di bulan suci. Ya. Ustaz Alif. Mulai jaringan dulu aja bentar ya, jaringan. Di off-cam aja. Stikernya menghalangi tuh, Bang Alek. Stikernya ya. Bukan yang Mbak yang Ustaz Alif yang ini nge-lag. On cam lagi, Mbak. On cam lagi, nggak apa-apa, Babi. Aku tutup kamera aja ya. Kalau bisa buka kamera, Ustaz. Iya, kalau bisa. Saya on cam. Cek. Iya, Iya. mengaminkan nanti. Jelas? Ya, mengaminkan. Jelas, Ustaz. Oke, izin posisi begini aja biar tidak terganggu jaringan ya, suara. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tolong buat mbaknya bantu aminkan doa ini. Ini doa kita juga di bulan suci Ramadan dan doa kebaikan untuk kita semua. Doa orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah.
dosa diri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama kepada saudari kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sesuai dengan yang Engkau janjikan ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa beliau yang sudah lalu ya Allah. Ya Allah, di momen ini juga kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati saudara-saudari kami ya Allah. Barangkali di sana, di luar sana, di antara orang-orang yang kami cintai, dari keluarga-keluarga kami ya Allah, masih dikeraskan hatinya, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mengucapkan dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Dan kami rindu berkumpul dengan mereka ya Allah nanti di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, rizki yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, terimalah segala amalan kami ya Allah, ibadah kami, solat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami ya Allah, dan seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Engkau ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami, kuatkanlah pendirian guru-guru kami, kuatkanlah pendirian para pejuang kalimat tauhid ya Allah dalam menegakkan agama Engkau ya Allah. Kuatkanlah mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad dan juga kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, anugerahkanlah kepada kami ya Allah keluarga, pasangan, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang dilembutkan hatinya, orang-orang yang mau terpaut hatinya di jalan Engkau ya Allah, melakukan ibadah ya Allah. Istri pasangan yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, yang selalu sama-sama berjuang menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiniyah wa kul niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, buat kakaknya nanti sebelum dilanjut juga oleh saudara-saudari kami ya, untuk menyampaikannya beberapa kata, izinkan saya sampaikan. Ketika menjadi seorang muslimah sesuai dengan ayat Al-Quran, ketika menjadi seorang mukmin perintahnya, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Oke? Jadi lakukan apa yang menjadi syariat, perintah kewajiban jalankan, apa yang dilarang jauhi. Biasanya mungkin sebelumnya tidak ada aturan tentang makanan, mana halal, mana haram. Ketika menjadi seorang muslimah ada aturan mana yang halal, mana yang haram. Yang halal boleh dilakukan, yang haram harus ditinggalkan. Jadi totalitas ibadah juga demikian. Sholat 5 waktu terutama yang wajib dijalankan. Tidak harus langsung sempurna, nunggu bisa bacaan, tidak. Lakukan sholat, baca sesuai dengan yang mampu. Lebih bagus lagi kan suami muslim makmum berjamaah, itu lebih bagus, hebat. Seperti itu. Jadi seperti itu ya ketentuannya. Dan sunnah muakkadah ditekankan ketika menjadi seorang muslimah mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu, lakukan mandi besar sebagai melepaskan kekufuran yang telah lalu. Jadi niatkan saja, saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Diguyur seluruh anggota tubuh, mandi ya, sebagaimana umumnya mandi, dibersihkan seluruh anggota tubuhnya. Jadi seperti itu. Jangan lupa nanti belajar praktek ibadah, sholat,
wudhu dan sebagainya. Nah, kami sarankan begini, kebetulan kami berjalan program terutama di bulan Ramadan ini, ada pesantren kilat bersama para mu'alaf, dan selama bulan Ramadan full pada taraweh di atas jam 9, ya kan, di atas jam 9 itu kita belajar 3 poin yang ditekankan di sana pelajarannya. 1 tentang tauhid, ilmu ketuhanan, kedua tentang fikih ibadah, ketiga tentang belajar membaca Al-Quran. Nanti buat kakaknya semoga tidak keberatan dan harus kita sama-sama belajar sebagai tanggung jawab kami juga, gabung di grup para mu'alaf dan juga kita belajar bersama setiap habis taraweh jam 9 gitu ya. Itu tiga materi pokok yang ditekankan oleh kami, harus dikuasai oleh muslimah atau muslim, terutama yang baru mu'alaf. Ya, nanti belajar bersama, nanti izin digabungkan di grup. Oke. Ya, silakan kasih ke yang lain. Itu camnya Mbak, nggak camnya biar nggak pegel. Gimana Mbak perasaan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Alhamdulillah ya, rasanya lega. Soalnya udah pelajari 2 tahun kan. Jadi hari ini baru benar-benar mengucap 2 kalimat syahadat. Terasa lega. Sama. Gagal baptis ya Mbak ya? Ya? Gagal dibaptis ya? Iya. Ya seperti WA-nya Mbak itu apa? Tanda tangan sama foto selfie-nya ya di atas kertas bersih Mbak. Iya. Segera dibuatkan sertifikat mualaf ya. Ya, terima kasih ya Bang. Jadi seorang mu'alaf itu dosa-dosa yang ada yang terdahulu itu terhapuskan ya. Jadi kembali fitrah suci gitu loh, teman-teman. Tapi amalannya tetap ada. Amalannya tetap ada. Itu sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ya, bahwa jika mereka kembali daripada kekufurannya, maka dosa-dosa yang terdahulu itu dihapuskan. Tapi amalannya, amalan perbuatan baiknya itu tetap ada, gitu teman-teman. Immanuel, jangan jeda Immanuel, kamu nyimaklah. Jadi alhamdulillah ya, ini berkah di bulan suci Ramadan ya. Bertambah lagi saudara iman kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih muda. Semoga Bunda, sebelum dilanjut Bunda, izin saya sampaikan juga, umumkan buat Ikhwan Fillah yang menyimak, tolong buat saudara-saudara kita yang ingin juga turut menguasai materi dasar dalam akidah kita, praktek ibadah, dan juga belajar Al-Quran, silakan hubungi kami ya. Nanti akan kami gabungkan di grup para mu'alaf dan kajian kita setiap malam ba'da tarawih atau jam 9 malam WIB waktu Indonesia Barat ya. Kita belajar di sana. Oke, silakan hubungi tim kami. Berarti nggak terbatas hanya mu'alaf Ustadz? Ini bersifat. Iya, kita buka untuk umum juga kan, buat materi-materi dasar kan gitu. Sekiranya ingin menguatkan lagi belajar nggak apa-apa, silakan gabung bersama kami. Immanuel mungkin mau syahadat sekalian Ustaz Talib. Mungkin dia belum berani mengucapkan. Saya ini loh. Kan gini, Noel, kan ya, saya akan bela kamu Noel. Gini masalahnya. Di dalam Islam itu kan masalahnya ayat Al-Qur'annya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Itu nggak boleh dipaksa. Tapi Islam menyampaikan kebenaran kan gitu. Nah, selama Anda menolak kebenaran Islam, selama itu pula membuktikan ayat-ayat Al-Qur'an. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan gitu. Nah, makanya saya bilang dari tadi, ini kan sudah mulai sering langka nih teman-teman Kristen ketika diskusi, banyaknya yang mu'alaf. Kalau sampai Noel misal terima kebenaran, tentu kami bangga. Tapi selama Anda menolak, selama itu pula kami punya contoh gitu loh. Nah, kami itu justru diskusinya nanti kesulitan kalau tidak ada contoh. Maksudnya siapa yang menolak kebenaran? Aku jadi contoh apa maksudmu?
Ya Itu orang aku yang anggap sering dulu. mendengarkan kebenaran tapi menolak kebenaran tersebut, kan gitu? Oh, akulah jadi contoh yang menolak kebenaran Islam itu. Iya. Teruskanlah. Iya itu dia. Sebelumnya Dia aja mau. Iya silakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya sama Bang Juma sama teman-teman yang sudah bantu saya untuk mualaf. Ini mungkin saya mau izin turun, saya mau kirim foto selfie ya, sama kirim apa? Tadi Bang Handi bilang kirim apa Bang? Tanda tangan ya? Tanda tangan. Iya. Tanda tangan Saya di mau, atas kertas putih polos. iya. Ini saya mau siap-siap dulu ya. Saya izin dulu ya Bang Juma, teman-teman, Bang Alif. Ya, Udah, Bang sama-sama. Handi. Besok puasa ya Ramadan karena Iya, insya sudah Allah saya puasa. diwajibkan bagi orang yang beriman. Kayak Noel tidak beriman tidak wajib. Oke. Ya, saya izin pamit dulu ya Bang. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.